Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya di RC13 Channel. Apa kabar semuanya? Semoga Anda dan kita semua baik-baik saja, tetap semangat dalam menjalankan aktivitas hidup. Teman-teman sekalian, di video ini saya kembali menyajikan The Current Issue Corner atau isu-isu terkini. Untuk isu kali ini, terkait dengan munculnya atau lahirnya partai politik baru, yaitu Partai Pelita. Teman-teman sekalian, seperti ramai diberitakan di berbagai media massa, baik yang cetak maupun elektronik, ataupun di media-media sosial, bahwa baru saja telah lahir partai politik baru bernama Pelita, dan tokoh utama di balik pendirian partai politik tersebut adalah Profesor Dr. Din Syamsuddin, atau Pak Din lebih mudahnya ya. Nah, Pak Din sendiri sebelum mendirikan partai, sebelumnya pernah mendirikan atau menginisiasi koalisi aksi menyelamatkan Indonesia atau kami dengan sejumlah tokoh sebagai bentuk keprihatinan terhadap persoalan-persoalan kebangsaan dan kenegaraan. Nah, kini beliau melangkah lebih jauh dengan mendirikan partai politik baru bernama Pelita. Pertanyaan yang selalu muncul setiap kali ada atau lahir partai politik baru di sebuah negara dengan sistem multipartai seperti Indonesia, yang notabene banyak sekali partai politik yang sudah ada, adalah seberapa besar peluang yang mereka miliki dan seberapa banyak tantangan yang akan dihadapi. Oke, pertama mungkin saya melihatnya dari sisi peluang. Melihat pada peluang, mungkin kita bisa melihatnya adalah bahwa sekarang ini, atau khususnya sebelum dan setelah pemilu 2019 yang lalu pembelahan masyarakat atau polarisasi di tubuh masyarakat itu kan luar biasa keras. Antara ekstrim dengan ekstrim antara pendukung dan penentang pemerintahan. Dan itu terefleksikan juga di dalam partai-partai politik. Yang satu mendukung pemerintah, yang satu oposisi. Sehingga terjadi semacam polarisasi yang tajam. Nah, dengan watak partai politik Pelita yang nasionalis religius, kemudian coraknya bersama kita bisa, maka sebenarnya yang ingin dibidik oleh partai Pelita itu semuanya, semua pihak. Maka semua yang terbelah itu, yang terpolarisasi itu, diharapkan bisa dirangkul oleh partai Pelita. Nah, kalau mereka sukses, maka ini menjadi peluang besar bagaimana agar mereka menjadi pemersatu di tengah polarisasi itu. Memang visi dari Partai Pelita juga adalah mempersatukan. Jadi yang selama ini terpolarisasi atau terfragmentasi antara yang pro kontra dan seterusnya yang itu selalu ramai terutama di media sosial. Nah, ini yang akan coba dipersatukan oleh Partai Pelita. Nah, kalau kita melihat peluangnya mungkin di situ Nah, itu peluang. Tapi dari sisi tantangan tentu ada cukup banyak yang bakal dihadapi oleh partai politik baru seperti Pelita ini. Yang pertama, tantangan yang akan dihadapi oleh partai politik baru seperti Pelita adalah pertama tentang diferensiasi kepartaian atau pembedaan di antara partai. Seperti saya sebutkan di awal bahwa partai politik di Indonesia itu sudah cukup banyak dan sulit sekali menganalisis atau menemukan perbedaan antara satu partai dengan partai yang lain, sehingga itu yang menyulitkan publik. Beda dengan Amerika, Demokrat dengan Republik, itu perbedaannya sangat kentara, sangat jelas, sehingga publik mudah untuk memilih. Nah, di Indonesia itu sulit. Nah, sekarang Pelita masuk, tentu akan tambah sulit lagi. Karena udah sekian banyak partai. Oke, Partai Pelita sekarang lebih khusus lagi coraknya nasionalis religius. Nah, ini pun juga sudah ada tantangan yang akan dihadapi oleh Pelita. Pertama dari partai politik lama, yaitu PKB dan PAN. Nah, dua-duanya kan partai politik nasionalis religius. Yang pertama, basis masanya adalah kaum Nahdliyin secara umum
Kemudian yang kedua dari warga Muhammadiyah. Sekali lagi ini saya ngomongnya dari perspektif umumnya ya. Jadi Nahdliyin ke PKB, Muhammadiyah ke PAN. Nah itu dari sisi partai politik lama. Belum lagi partai politik yang baru. Seperti kita ketahui bahwa Amin Rais ya, yang dulu pendiri PAN dan juga tokoh Muhammadiyah juga telah mendirikan partai baru yaitu Partai Umat. Maka Partai Umat itu juga kemungkinan besar ya ceruknya adalah orang-orang Muhammadiyah karena Pak Amin adalah tokoh besar di Muhammadiyah, pernah menjadi ketua PP Muhammadiyah. Nah ini nanti PAN dengan Umat itu akan beririsan. Sekarang ditambah dengan Pelita, maka tentu juga akan beririsan pula karena Pak Din juga adalah tokoh Muhammadiyah, pernah menjadi ketua PP Muhammadiyah juga. Maka akan terjadi irisan-irisan untuk memperebutkan basis massa. Dan itu tentu akan menjadi tantangan besar bagi Pelita yang notabene partai politik baru ya. Tantangan yang kedua adalah dari sisi ketokohan partai, figur ya. Harus kita akui bahwa dalam konteks kepolitikan partai di Indonesia, keberadaan seorang tokoh, seorang figur itu masih menentukan. Ya, kita tidak bisa memungkiri ya bahwa partai politik di Indonesia itu secara umum belum bisa disebut partai politik modern. Artinya yang berbasis pada sistem perkaderan dan seterusnya, tapi lebih banyak pada ketokohan. Maka seorang tokoh di partai politik, lebih-lebih tokoh sentral itu akan menentukan besar kecilnya sebuah partai politik. Ya kita bisa memberikan contoh misalnya Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY di Demokrat. Betapa dengan faktor Susilo Bambang Yudhoyono Demokrat kemudian melambung tinggi. Nah, tapi sekarang kita bisa melihat bagaimana Demokrat ya setelah Pak SBY tidak lagi sebagai tokoh sentral karena sekarang sudah beralih ke anaknya AHY. Nah, kalau kita melihat pada tokoh Pak Din yang merupakan figur sentral di Pelita, ya saya kira ya meskipun Pak Din merupakan tokoh yang relatif dikenal luas oleh publik karena Pak Din kan pernah menjadi ketua umum MUI, kemudian pernah menjadi ketua PP Muhammadiyah, pernah juga memiliki jabatan-jabatan penting ya dalam skala internasional juga, pernah juga menjadi utusan Jokowi itu kan. Tapi ketokohan dalam partai politik itu belum teruji secara real karena Pak Din sendiri mungkin pengalaman kepartaiannya hanya singkat, pernah di Golkar dan belum teruji bagaimana dia membesarkan partai. Karena itu menjadi pertanyaan sekaligus tantangan tentang ketokohan Pak Din untuk membesarkan partai politik baru ini atau Pelita ini. Dan ini menjadi tantangan. Tantangan ketiga atau yang berikutnya adalah dari sisi waktu. Kalau misalnya target Pelita ini akan bisa bersaing di pemilu 2024, mungkin relatif akan sulit ya karena waktunya yang terlampau sempit. Pemilu 2024 itu tidak sampai 2 tahun lagi. Padahal setiap partai politik memerlukan persiapan kerja yang ekstra, baik yang sifatnya dari sisi fisik, ya SDM, sarana prasarana, ataupun juga yang non fisik, mempersiapkan kampanye, marketing dan lain sebagainya. Tentu perlu tenaga, biaya dan segala macam. Nah dengan waktu yang singkat ini mungkin Pelita akan berat menghadapinya ya kalau misalnya target di pemilu 2024 ini akan mendapatkan suara yang signifikan. Nah itu teman-teman kira-kira ya peluang sekaligus tantangan yang dihadapi oleh partai baru bernama Pelita. Tentu bergantung kepada partai Pelita nanti ya seberapa besar, seberapa kuat mereka berusaha bekerja keras ya untuk membesarkan partainya. Nah, nanti kita akan lihat apakah mereka misalnya di pemilu 2024 ini akan cukup berhasil atau tidak. Tentu ujian pertamanya nanti diverifikasi baik administratif maupun faktual ya oleh KPU apakah lolos atau tidak. Nah itulah apa yang bisa saya sampaikan terkait dengan partai politik baru Pelita. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sampai bertemu kembali di video berikutnya. Tetap semangat.